Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil presentasi kami terkait tugas dengan judul Sejarah Pemilu di Indonesia dari masa parlementer hingga masa reformasi. Dengan saya Rozaan Rizal Bari dengan NIM 2336983 sebagai moderator. Next. Ini anggota kelompok saya yang pertama. Saya Fania Etisya dengan NIM 2336949. Saya Melisa Nita Sara dengan NIM 2336965. Saya Nabila Syahira dengan NIM 2336972. Saya Ragil Dwi Parmana dengan NIM 2336976. Next. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang kami tulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Next. Ini adalah daftar isi kami. Next. Latar belakang. Di Indonesia, untuk melakukan pemilihan suatu pejabat daerah maupun pejabat negara pasti dilakukan dengan proses pemilihan umum. Sebab pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi di ranah pemerintahan. Adanya pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Objek kajian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan. Menurut Maurice Duverger, hukum tata negara mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan, dan sebagainya. Next. Rumusan masalah. Yang pertama itu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Yang kedua, bagaimana karakteristik tindak pidana yang terkait dengan pemilu di Indonesia. Yang ketiga, apa saja permasalahan yang sering muncul selama proses pemilu di Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana peran lembaga pengawas pemilu, misalnya Bawaslu, dalam mengawasi dan mengatasi pelanggaran pemilu. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis karakteristik tindak pidana yang terjadi selama pemilu di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu. Dan keempat, untuk memahami peran lembaga pengawas pemilu dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Next. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ragil. Pada Ragil dipersilakan. Dan Azana. 2.1 Sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Dalam sebuah negara, penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai hal yang penting. Pada dasarnya, pemilu diselenggarakan sesuai berdasarkan undang-undang pemilu yang tidak hanya berisi perjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis saja, tetapi juga harus mengandung adanya kepastian hukum. Sebelum masa Orde Baru. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyatakan keinginan untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1940. Hal itu dicantumkan dalam maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 1996. Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstitusian.
Pada pemilu pertama ini, pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu tahap 1 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan pada tanggal 29 September dan tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955, yaitu untuk memilih anggota konstitusi. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional dengan memperkenalkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan pemilu pertama dilaksanakan secara aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing yang demokrasi. Orde Baru merupakan istilah bagi pemerintahan yang dijalankan Presiden Soeharto karena pada masa ini hanya Soeharto yang menduduki jabatan sebagai presiden. Orde Baru pernah sangat sentralistik dalam fase waktu terpanjang sejarah Republik Indonesia, sebab Orde Baru dari adanya perjalanan karir politik Jenderal Soeharto yang secara resmi dimulai dari tanggal 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret yang selanjutnya dikenal dengan nama Super Semar. Pada masa Orde Baru, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokrasi dan stabil. Untuk mewujudkannya, maka dikeluarkan Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 1969 sebagai upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut, hal yang dilakukan pun diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik. Sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerja sama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Selanjutnya, pada masa pemilihan umum kedua diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 1971 berdasarkan ketetapan MPRS nomor 1968 yang menjabarkan dituangkannya dalam Undang-Undang nomor 16 1969 tentang maksud, tujuan, dan tata cara pelaksanaan pemilu, hingga tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Asas yang dianut pada pemilihan umum kedua ini adalah asas Luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik melalui sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Berikutnya, pemilihan umum ketiga diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pelaksanaan pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969. Undang-Undang Pemilu keluar setelah sebelumnya pemerintahan bersama-sama dengan DPRD berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan satu golongan karya. Sama halnya dengan pemilu 1971, pada pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan perimbang atau proporsional dengan stelsel daftar. Pada saat pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1977, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum keempat diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan untuk pemilu 1971 dan pemilu 1977, sebab masih menggunakan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum ke-6 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun ini masih sama dengan sistem yang digunakan pada tahun 1987. Pemilihan umum yang ke-7 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dan ketetapan MPR nomor 3 MPR 1993 tentang pemilu, serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 tentang pemilihan umum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pemilihan umum ini, peserta pemilu adalah partai politik yang sama dengan sebelumnya, yaitu 3 partai politik besar, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Golongan Karya. Pada pemilu kali ini masih menganut sistem perwakilan berimbang dengan sel-sel daftar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albari. C. Setelah masa Orde Baru. Pemilihan umum ke-8 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah masa Orde Baru. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 ini diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai politik yang terdata hingga akhir bulan Maret 1999. Banyaknya partai politik yang mendaftar sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memberikan kebebasan berpolitik, yaitu kebebasan mendirikan partai politik. Next. Penyelenggaraan pemilu ke-9 tahun 2004, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah, yaitu 5 April 2004 pada tahap 1 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2004 tahap 2 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Next. Dalam amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum ke-11 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2014. Pelaksanaan pemilu terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, besaran ambang batas atau parliamentary threshold atau PT adalah 2,5%. Tetapi pada pemilu 2014 ditambah menjadi 3,5%. Next. Pemilihan umum ke-12 dan ke-13 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Dan pada tanggal 11 Februari 2004. Untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan pemilu serentak, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fania. 2.2 Karakteristik tindak pidana yang terjadi selama pemilu di Indonesia. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkarakter administratif penal law, karena memberikan ancaman sanksi pidana melalui aturan-aturan yang bersifat administratif. Salah satu karakteristik pidana administrasi adalah berpedoman pada asas ultimum remedium, yakni menggunakan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir setelah mengutamakan sanksi administrasi. Namun, karena delik pidana dalam pemilu memiliki daya rusak yang berbeda-beda terhadap pemilu, seharusnya ada penggolongan yang jelas antara masing-masing tindak pidana pemilu. Next. Terdapat ketentuan yang memberikan ancaman sanksi pidana. Terdapat 77 tindak pidana pemilu yang diatur di 66 pasal ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pemilu, di mana jumlah ini meningkat dibandingkan dengan undang-undang terdahulu yang telah dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Sebagai ketentuan yang bersifat administratif, penal law, bagian yang terpenting yakni adalah perihal bagaimana Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan-ketentuan delik yang tergolong sebagai tindak pidana pemilu. Apabila diteliti secara mendalam, nampaknya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilu tidak membagi dan atau membedakan secara tegas antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa. Baik, terima kasih kepada Fania yang telah memberikan saya kesempatan untuk membaca poin 2.3 tentang permasalahan yang sering muncul selama proses pemilu di Indonesia. Permasalahan yang sering muncul dalam pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah profesionalisme para komisionernya serta adanya masalah kepercayaan antara lembaga.
Bawaslu dan jajarannya melihat bahwa terdapat banyak hal yang dilanggar atau diabaikan oleh KPU termasuk di daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga hubungan kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi cenderung konfrontatif. Bahkan, rekomendasi Bawaslu untuk membentuk Dewan Kehormatan hingga berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dilakukan oleh KPU. Selanjutnya, perseteruan antara KPU dan Bawaslu masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi dalam konteks pembentukan Panwas Pemilu Kada melalui upaya judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Syahira. Kepada Nabila Syahira dipersilakan. Terima kasih kepada Melisa telah memberikan kesempatan kepada Nabila untuk melanjutkan presentasi. Baik, poin 2.4 yaitu peran lembaga pengawas pemilu, misalnya Bawaslu, dalam mengawasi dan mengatasi pelanggaran pemilu. Next. Pada hakikatnya, Bawaslu bertugas menyelenggarakan pemilu dan juga mendugaskan pengawas untuk menyelenggarakan pemilu di masyarakat. Bawaslu sendiri dalam menjalankan misinya harus tabah dan bebas dari segala unsur. Aturan yang mengatur soal yang dikelola Bawaslu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu yang diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tambahan Bawaslu lainnya adalah menjalankan berbagai kewenangan undang-undang. Ketentuan lain yang mengatur tentang tugas administrasi Bawaslu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Kesimpulannya itu peran penting Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi dan mengatasi pelanggaran pemilu, mencegah kecurangan dan manipulasi, serta menjamin pemilu yang adil dan demokratis. Upaya Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia melalui pengawasan pemilu menjadi kunci terciptanya pemilu yang berintegritas dan terpercaya. Meskipun masih ada berbagai kekurangan, perjalanan panjang pemilu di Indonesia menunjukkan komitmen bangsa ini dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dengan terus meningkatkan kualitas pemilu dan peran aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang ideal dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh next. Saran, sebaiknya sistem pemilihan umum di Indonesia lebih dibenahi lagi agar tidak ada kecurangan yang dilakukan, mengingat banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di setiap pemilu di Indonesia. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan untuk sistem pemilihan umum di Indonesia yaitu sebaiknya pemilu di Indonesia harus lebih bersifat demokratis lagi agar tidak semakin meningkatnya kecurangan pemilu di masa depan. Boleh next. Terakhir, berikut merupakan daftar pustaka dari presentasi kali ini. Mungkin boleh Nabila kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.